Kalau kamu pernah nyari jalan alternatif lewat Google Maps dan tiba-tiba nemu jalur yang lebih cepat 20 menit, tolong jangan langsung seneng ya guys ya. Karena di beberapa tempat, beberapa daerah di Jawa Barat, ada satu jalan pintas yang bukan cuma memotong waktu, tapi dia juga motong jumlah orang yang pulang guys. Dan anehnya yang hilang hampir nggak pernah orang yang nyetir. Yang diambil selalu yang duduk manis, diam, dan percaya bahwa mereka akan sampai. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horror kamu, aku, kita. Bareng aku, Refty Betriswa. Dan malam ini aku mau ceritain, warga sekitar menyebutnya dengan banyak nama. Ada yang bilang jalan cekung, ada yang nyebut jalur 3 tikungan, ada juga yang cuma bilang jalan itu. Secara logika, jalan ini nggak masuk akal guys. Lebarnya cukup buat 2 mobil, aspalnya halus, lampu jalannya ada, tapi jaraknya tuh jauh-jauh. Kalau dilewati malam, jalan itu bisa memangkas waktu perjalanan sampai 15-20 menit dibanding jalur utama. Makanya dipakai sopir malam, sopir travel ya, ojol malam, mobil keluarga yang pengen cepat sampai rumah gitu ya. Masalahnya cuma satu, setiap beberapa bulan selalu ada laporan orang hilang tanpa jejak, kecelakaan tunggal tanpa sebab, penumpang yang nggak ikut turun. Dan setiap kejadian, warga sekitar cuma bilang, berarti jalan itu lagi minta ganti. Cerita ini datang dari Pak Agus, sopir travel rute Bandung-Cirebon. Sudah hampir 10 tahun dia narik ya, sudah hafal ya jalur-jalur. Sudah biasa pulang subuh, dan yang paling penting Agus ini bukan sopir yang gampang panik. Malam itu penumpangnya 4 orang, sepasang suami istri duduk di kursi tengah. Satu mahasiswa duduk sendirian di bangku paling belakang, dan Agus seperti biasa, sendirian di depan nyetir. Jam udah lewat 11 malam nih. Hujan baru reda, jalur utama macet total karena perbaikan. Di tengah keheningan mobil, si mahasiswa nyeletuk pelan. Bang, lewat jalan alternatif aja, di Maps lebih cepet nih, kata dia tuh ya. Agus langsung nengok ke GPS, memang ada jalur pintas. Lebih cepat hampir 20 menit. Agus ragu, dia tahu jalan itu. Pernah dengar cerita-ceritanya, tapi malam itu badannya capek, kepalanya juga berat gitu ya. Dan satu hal lebih kuat dari rasa takut, yaitu pengen segera sampai. Begitu setir dibelokkan ke jalur alternatif itu, suasana langsung berubah. Radio yang tadinya jernih mendadak berisik. Suara kresek bercampur dengan dengung panjang. Sinyal ponsel hilang dan GPS mulai muter-muter aneh. Loh, kok belok ke sini? Gumam Agus pelan. Padahal dia yakin barusan dia lurus. Di pinggir jalan ada papan penunjuk arah. Tulisannya pudar kayak udah lama nggak disentuh, dan arah panahnya aneh, miring, seolah baru aja diputar. Dari bangku belakang, mahasiswa itu bicara lagi, lebih pelan daripada sebelumnya. Bang, dari tadi jalannya mirip-mirip ya. Agus nggak jawab, tangannya makin erat nih disetir. Karena jujur aja, dia juga mulai ngerasa jalan ini nggak kemana-mana. Semakin ke dalam, jalanan semakin sepi. Pepohonan rapat di kiri dan kanan. Daun-daunnya saling menutup bikin cahaya lampu mobil cuma jatuh pendek di aspal. Lampu jalan jarang. Ada yang mati, ada yang nyala tapi redup seperti sengaja tidak mau menerangi apapun. Udara terasa dingin, bukan dingin malam, tapi dingin basah yang menusuk sampai ke tulang-tulang. Nah, Pak Sutri yang duduk di kursi tengah tadi mulai diem nih ya. Dari tadi yang biasanya ngobrol kecil tiba-tiba senyap. Napas mereka juga jadi terdengar berat. Istrinya memeluk tas lebih erat tanpa sadar gitu. Mahasiswa di kursi belakang sibuk dengan ponselnya. Scroll, diam, scroll lagi gitu. Lalu dia bersuara lagi nih pelan. Bang, HP saya mati sendiri. Agus langsung ngerasa tengkuknya panas. Keringat keluar meski AC menyala. Padahal mobilnya ini baru aja diservis guys. Semuanya normal dan gak ada indikator yang aneh. Beberapa meter ke depan tiba-tiba muncul tikungan tajam guys. Agus refleks ngerem padahal dia yakin betul. Tadi jalan ini lurus. Gak ada belokan, gak ada tanjakan, gak ada tikungan. Di saat mobil berhenti mendadak itu, istri yang di tengah, istri Pak Sutri tadi menjerit, Mas, kok orang itu nggak ada? Gitu ya. Yang dia maksud mahasiswa yang ada di kursi belakang. Nah, Agus menoleh
kosong guys. Kursi belakang yang tadi itu ada orangnya kosong. Sabuk pengaman masih terpasang rapi, pintunya terkunci, tidak ada suara pintu dibuka, nggak ada suara teriakan, nggak ada suara tubuh yang jatuh. Mahasiswa itu hilang begitu aja, seperti nggak pernah naik. Nah, Agus menghentikan mobilnya sepenuhnya gitu. Mobil mesin menyala, lampu masih nyala, dan dari luar mobil mereka mendengar suara pelan-pelan, bukan dari arah jalan, bukan dari pepohonan, tapi dari bawah. Udah dapet satu, pelan diam, seperti keluar dari tanah. Agus panik, tangannya gemetar di setir, nafasnya putus-putus. Pak Sutri di kursi tengah sudah menangis, memanggil nama Tuhan berulang-ulang. Suaranya pecah, nggak lagi jelas doa atau ketakutan. Agus mencoba memutar balik mobil, tapi saat dia menoleh ke belakang, jalan yang tadi mereka lewati udah nggak ada. Bukan aspal, bukan marka jalan. Yang tersisa cuma tanah lembab dan pepohonan rapat. Berdiri terlalu dekat seperti sengaja menutup jalan keluar. Tidak ada ruang, nggak ada celah. Dan lampu mobil tiba-tiba meredup. Mesin berebet. Seperti mau mati gitu guys. Di kaca spion, Agus melihat bayangan duduk di kursi belakang. Bukan mahasiswa itu. Sosok lain guys. Tubuhnya tegak, diam, wajahnya samar, nggak jelas bentuknya, tapi matanya hitam, pekat, menatap lurus ke depan ke arah Agus, dan badannya seperti basah, bukan seperti kehujanan, seperti baru diangkat dari sesuatu. Sosok itu tersenyum tipis. "Tenang Kang," katanya pelan, suaranya berat, bukan dari mulut, seperti langsung masuk ke kepala. Yang nyetir jangan. Agus menjerit. Doa keluar kacau, tidak berurutan, tangannya menghantam setir, gas diinjak sekuat tenaga, mobil melonjak, mesin meraung, dan entah bagaimana, tanpa Agus sadar memutar arah, mobil itu melaju keluar sendiri, pepohonan menghilang, tanah berganti aspal, lampu jalan kembali ada. Mereka sudah berada di jalan raya utama. Agus berhenti, menangis, tubuhnya gemetar, jam di dashboard menunjukkan pukul 1:30. Padahal menurut perasaan mereka baru 10 menit masuk ke jalan itu. Saat sampai di tujuan, keluarga mahasiswa itu sudah menunggu. "Anaknya mana Pak?" Agus gak bisa menjawab, dia hanya menangis karena bahkan sampai sekarang dia tidak yakin siapa sebenarnya yang membawa mobil itu keluar. Warga sekitar langsung tahu ya cerita ini. Mereka bilang biasanya satu, kadang dua, tapi nggak pernah yang nyetir. Jalan itu dipercaya dulu jalur tanah lama yang sering dipakai buat ngubur korban kecelakaan dan orang hilang. Dan setiap jalur utama ramai, jalan itu dibuka lagi. Dan tiap kali dibuka, dia minta diisi. Yang bikin ngeri adalah beberapa minggu kemudian istri dari Pak Sutri tadi meninggal kecelakaan motor guys di jalur yang sama. Dan warga cuma bilang, yang kemarin kurang, sekarang pas. Jalan alternatif itu masih ada guys, masih muncul di maps, masih ditandai lebih cepat, tapi nggak pernah ditulis satu hal, siapa yang akan ditinggal. Kalau kamu nyetir malam-malam, GPS tuh mulai ngaco, dan jalan terasa terlalu sepi, percaya instingmu, lebih baik telat daripada sampai, tapi jumlah yang sampai berkurang. Karena beberapa jalan bukan cuma mengantar, mereka memilih siapa yang boleh pulang. Oke guys, itu tadi ceritanya. Thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai selesai. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita horor. Jangan lupa untuk nyalain notifikasinya, supaya kalau aku lagi post cerita baru juga kalian bisa langsung tonton gitu ya. Dan buat kalian yang punya cerita serupa atau mau dibagikan ke guys Kerok lainnya, boleh email aja ke kami di kerok053@gmail.com. Oke, sampai ketemu di Kerok berikutnya. Aku Raffi Betriswa, pamit, see you, bye-bye. Mwah.